seberat-seberatnya berat, pasti ada jalan keluar selagi kalian berusaha dan berdoa. Freak banget. Iya. Ya, buat nanti angkatan 17, 18 pasti ada yang ketinggalan, pasti ada yang lulus telat. Maksudnya bisa sampai bertahun-tahun namanya, ya who knows. Selamat datang semuanya di Sadikin Night 1 di Wisda 2021. Nah, kita tuh acaranya kita mau mewawancara atau ngobrol-ngobrol bareng wisudawan keren dari HMP nih. Ada Kak Ani sama Kak Dina. Terus sebelumnya kenalin dulu, aku Sultan sebagai MC sama Irna. Berdua kita jadi MC di Sadikin Night ini. Ya kan? Yoi, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa siapin Indominya dulu. Mantap. Kalau mau beli Indomie, gue jualan di belakang. Jadi, Oke, kita kenalan dulu kali ya sama wisudawan-wisudawanan Nina. Boleh. Dari Kak Dinan dulu nih kayaknya. Kita kenalan dulu sama Kak Dinan. Kak Dinan, Ada formatnya nggak? Ya, template-nya ada nggak? apa ya? Template nama lengkap, nama panggilan, angkatan, terus Indomie favorit ya. Yoi, benar. Bisa. Coba dulu nih. Kak Dinan dulu deh. Oke. Mungkin ya halo semua teman-teman. Semua kenalin, nama saya Dinan Purmana Ramadan. Biasa dipanggil Dinan. HMP 16089, angkatan 2016. Kalau misalnya bilang Indomie favorit mungkin sedikit berbeda dengan orang-orang lainnya. Saya suka banget sama salted egg. Sayangnya udah nggak produksi sih. Itu enak soalnya. Apa namanya? Salted egg. Ih, salted egg. freak banget. Itu kan gak enak banget. Itu enak banget. Itu enak banget, sumpah. Gak enak sama Kak Ani. Gak enak banget, sumpah. Ya, makanya aku orangnya out of the box dan tidak mau sama dengan orang-orang. Aneh banget emang salted egg itu rasanya kayak asin-asin gak enak tuh. Orang gua aja sampai sekarang belum pernah makan itu salted egg apaan. Sama apa ya? Sama yang enak tuh nggak jadi dah. Udah itu aja. Pasti yang cabai hijau. Enggak suka yang cabai hijau. Oke. Kita lanjut nih ke wisudawan selanjutnya, ada Kak Ani. Gimana Kak Ani? Boleh kenalan. Kalau aku namanya Ani, HMP 16095. Panggilannya itu Ani, kalau nggak Blackpink biasanya kalau di angkatan, sama di HMP. Kalau FYI aja nih buat anak 19, itu penggemar K-pop di 16 tuh banyak banget. Nggak cowok, nggak cewek, itu banyak banget. Terus kalau Indomie favorit sih Indomie goreng yang biasa. Oke, Indomie goreng. Oke, mantap, yang paling enak. Iya, itu paling enak. Udah, nggak ada lagi yang lain. Yang biasa aja udah paling enak kok. Benar. Oke, gimana nih, Nak? Lanjut dulu nih. Lanjut. Gimana? Oke, jadi karena Sadikin Night ini acaranya ngobrol-ngobrol santai, makanya pertanyaannya juga harus santai. Mulainya. Jadi Sadikin Night kali ini bakalan ngebahas tentang PWK sih, semuanya tentang PWK. Jadi kayak pengalaman-pengalaman Kak Ani sama Kak Dinan di PWK ini gimana nih? Oke. Lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya, Kak? Oke, boleh. Gimana sih, Kak, sebenarnya proses adaptasi Kak Dinan dan Kak Ani nih buat tahun pertama di jurusan? Kan pasti bakal shock banget gak sih dari yang TPB ngitung-ngitung, terus tiba-tiba ketemu undang-undang gitu, bacanya langsung banyak. Itu gimana tuh, Kak, pengalamannya, proses adaptasinya? Siapa dulu nih? Boleh Kak Ani dulu. Oke. Ani dulu lah. Ani lebih menderita soalnya. Iya, soalnya menarik sih kisahnya. Jadi kalau ditanya adaptasi ya, jadi sebenarnya cerita dikit dulu pas SAPPK aku nggak begitu aktif. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum aktif,
dan sekarang pengen aktif itu nggak telat sama sekali kok. Karena jujur aku baru aktif itu ya pas masuk Plano di HMP itu baru aku, bahkan semua orang tuh baru tahu nama aku tuh kayaknya pas di Plano. Ya nggak, Nan? Setuju nggak, Nan? Setuju. Nah, ya. Amin. Jadi kalau ditanya gimana proses penyesuaiannya, yang pertama kali adalah ini nggak ada maksud ngelucu ya, ini serius. Aku benar-benar berteman dekat sama 2 orang paling pintar di Plano. Boleh sebut nama, Kak? Boleh. Kalau kalian kenal namanya Zalfa sama Marta. Kenal nggak? Itu asisten bukan? Betul. Marta asisten. Iya, Zalfa. Benar. Pokoknya kalau anak 18 sama anak 9 sama anak 17 nggak mungkin lah nggak tahu siapa Zalfa Marta. Jadi 2 orang itu benar-benar ngebantu banget sih buat aku penyesuaian di Plano. Kebetulan mereka pinter kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada struggling sama jurusan, ya temenan lah sama orang pintar. Itu wajib banget. Itu tuh Kak Marta kan dia kan sering ngadain tutor affiliate untuk ekonomi. Kayak ngerjain soal-soal gitu. Tapi dari kelas 11 sih. Aku kan kelas siapa sih 01 tuh? Pak Pradono sama Bapak Ade. Pak Pradono sama Pak Ade. Mereka berdua kan kayak jarang banget ngasih soal hitung-hitungan kan. Jadi soal hitungannya dari kelas 11. Terus yang ngerjain contoh-contoh soalnya tuh si Kak Marta. Iya. Kalau mau nanya-nanya ke dia tentang MAP apalagi itu dia pintar banget. Aduh. MAP lagi struggling banget nih kayaknya kita ya. Itu cari aja yang namanya Marta cari deh. Minta diajarin pasti. Anjir, gue malah ngejual Marta lagi di sini. BTW Kak Ani emang pengen mau masuk pengen Plano atau gimana? Apa Palembang? Bahkan sebenarnya kayak nggak begitu minat sama SAPPK-nya sendiri sih kalau gue pribadi. Nggak minat banget sama SAPPK. Tapi kalau dari RC atau PWK mau yang mana, Kak? Pasti PWK, karena kalau di angkatan 16 pun yang seru-seru tuh masuk PWK. Astagfirullah. Tapi bener kan? Bener kan? Enggak juga sih. Iya, udah deh. Enggak Kalau juga. versi gue pribadi ya emang anak-anak yang serunya di PWK semua. Jadi dulu alasan gue memilih, ya udah, memang peminatan juga sih aku waktu itu alhamdulillah nggak minat arti sama sekali. Gitu sih mungkin kalau dari aku. Oke. Jadi emang kita harus berteman sama yang pinter sih ya, Kak, biar bisa survive gini. Bukan nyontek ya, tapi lebih kayak ke bawah vibes-nya gitu loh, ke bawah pace-nya gitu loh. Orang-orang pinter kan biasanya mereka rajin kan untuk ngingetin temennya kayak, udah ngerjain ini belum, udah baca ini belum, itu wajib. Terus bisa minjem catatan juga nggak sih, Kak? Betul, tapi aku agak jarang sih orang yang minjem catatan. Karena kalau catatan tuh pasti udah ada satu orang yang paling pintar yang rajin nyatet di fotokopi catatannya. Itu udah ada pasti. Kalau di zaman aku tuh namanya Rahma. Itu paling sering di fotokopi catatannya. Kalau kita belum masuk offline, jadi kayak belum tahu nih siapa yang ntar yang bakal di fotokopi catatannya. Oh, ntar siapa aja yang paling rajin catatannya, asal jangan pelit ya. Gak boleh lah, jangan pelit lah. Ay, siap. Tuh teman-teman denger ya, jangan pelit kalau misalnya kalian pintar. Gak boleh pelit ilmu. Oke, lanjut nih ke Kak Dinan. Kalau Kak Dinan gimana nih, Kak? Mungkin aku berbeda ya. Emang orangnya anti mainstream. Aku kebalik, aku lebih struggle di TPB dibanding di PWK sebenarnya. Jadi kalau di PWK malah lebih enjoy dan lebih ya udah karena mungkin gampang kali ya. Jadi lebih dapat mengikuti sih. Mungkin beda cerita kalau yang emang gak suka PWK, masuk PWK itu mungkin beda cerita. Tapi sayangnya aku cukup suka. Jadi lebih recover ke luka-luka lama saat TPB sih. Jadi aman lah. Emang kenapa tuh TPB ya? Mungkin kalau TPB ya kita bilang aja bahwa SAPPK salah satu jurusan yang paling banyak ngulang TPB kali. Dan ya aku salah satunya. Tapi mungkin sama kayak Ani, akhirnya carilah teman yang mungkin bukan lebih tepatnya pintar, tapi lebih tepatnya yang sesuai dengan kehidupan kalian, yang bisa support dan mendukung kalian sih. Betul. Gitu. Sebenarnya Marta Zalfa ini juga bukan hanya pinter ya, tapi jokes-nya masuk sama aku. Iya. Emang Kak Dinan sesuaikan lah. Banyak lah teman-teman aku, kan aku luar biasa.
Kalau Dinan terkenal, jujur aja Dinan famous banget, temennya di mana-mana ada. Iya. Emang Aku ketang banyak siapa temen. sih namanya? Ketang Aduh, Sapok. namanya Budi. Aku Budi namanya. Budi. Iya, ketang sabak namanya Budi. Iya. Anak Ketang Sapok Fajar. Kadang PWK namanya Budi. Iya, ya betul. Dua-duanya anak Plano kok. Pasti sih ketang Iya. Plano. Astagfirullah. Enggak ada ya ketang kita namanya Yahya. Cuman ya begitulah. Orangnya Maaf nggak jelas. Hampir detik ini aja nama kita masih belum diupdate anjir di grup angkatan itu yang lulus. Sewa gue ya. Emang dihapus kalau lulus? Enggak, maksudnya kan punya grup. Kalian kan pasti punya Instagram, bukan grup, sorry, Instagram angkatan kan. Kalau udah pada lulus tuh biasanya diupload gitu loh, ST01-nya siapa kan, dia nggak sih? Oh. Nah ini yang Whisper hampir detik ini nama gue, semua yang Whisper masih belum ada. Emang Yahya nih, nggak tahu ah. Lihat aja deh. Ini tuh kan emang temanya sambil makan ya guys. Aku sambil makan ya. Oh iya. Boleh banget, Kak. Jumpa Makan apa, lapar Nan? belum makan sampai dari siang. Makan apa, Nan? Makan nasi padang guys. Ya. Itu beli di sebelah ya, Tapi sebenarnya teman-teman mostly ya, kebanyakan justru setelah masuk PWK itu IP orang-orang pada melejit ya nggak sih, Nan? Iya. Melejit parah setelah masuk PWK. Jadi Contohnya aku juga. Aku juga. Aku juga sih jujur. Aku juga. Kita semua lah merasakan. Iya, mostly memang pada melejit sih. Mungkin karena cocok kali ya, ataupun karena nggak susah aja. Iya, enggak sih. emang Dibanding Mas Vicky jauh lebih ini sih. jauh lebih masuk di akal kan kita. Iya. Betul. Oh iya, aku sekalian nih mau nanya. Kan Kak Dina sama Kak Ani kan udah lulus nih. Apakah pelajaran TPB itu terpakai atau tidak? enggak. Banget. Sama Enggak sekali. banget. Sampai detik ini aja gue masih bingung kenapa gue belajar kimia di TPB itu gue masih nggak ngerti. Iya. Gue masih nggak terima kenapa Tapi gue sebenarnya kepake kalau kalian lagi ngitung duit sih sebenarnya. Walaupun ngitung duit bukan pakai kalkulus, tapi ya itu mempercepat hitung walaupun akhirnya ya gimana ya. Jangan hal amat. Kayak aneh gak sih Kak? Soalnya aku kan MAP kemarin kan. Terus ngitung-ngitungan simbol tuh jadi lupa gitu loh, kayak 20 bagi 5 kayak aduh gimana ya, lupa. Kalau itu lu yang salah sih, kalau itu lu yang salah sih kalau menurut gue sorry aja ya. Enggak. Itu nggak salah. Enggak, kalau menurut gue Itu terjadi. Soalnya bukan Nah, apa namanya ya, manusia. bukan fokusnya tuh bukan hitung-hitungan, lebih ke aduh ini bentar lagi harus cepat nih, aduh jadi kayak ke bawah pusing gitu loh. Oh iya. Terus Emang ujung-ujungnya itu malah aneh ngandelin banget, Excel. Iya. Oh Kenapa? iya betul. Iya. Sama Apalagi paling kalau Selagi ada alat tuh ngebantu kita teman-teman. Selagi ada alat apa tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu sih. ya pelajaran TPB yang ngebantu ya cuma itu pasti dulu pelajaran TPB yang ada plano-planonya namanya apa sih? DPP Express. Iya. Tapi menurut aku jujur sih TPB tuh karena mungkin aku sendiri ngerasain lebih kepada pola pikir itu kepake, kita lebih apa ya istilahnya, lebih terstruktur walaupun yang nggak guna-guna amat, tapi ya dan sama membentuk mental agar tahan banting sih. Iya sih. benar. Tadi sama Kak Ani ini pas TPB lebih sering main atau belajar ya? Main. Kita bukan tipe yang ambis, maaf banget ini mah. Makanya gue juga bingung kenapa pembicaranya gue sama Dinan sih. Iya, kalau mau ngomong, sebenarnya aku lebih memikirkan, aku orangnya mungkin beda sama orang-orang kali ya. Oke sih, aku nggak ngejudge, tapi emang nilai itu penting sih teman-teman, terasa setelah lulus. Tapi di satu sisi lain aku merasa kadang ada emang pengalaman-pengalaman yang harus kita dapatkan yang nggak bisa dapat di kelas. Tapi ya bagaimana kalian bisa mensinkronkan itu semua. Ya, itu setuju. Dulu gue lanjut. Enggak, lanjutkan dulu. Aku pribadi tipe yang lebih aktif di organisasi dan lain-lain sih TPB ya. Unit. Nah itu dia. Sampai lupa gue namanya UKM. Aktifnya di UKM. Aku masih ingat aku bolos kuis TPB demi demo ke Jakarta, guys. Demo. Seru tuh demo. Dari pusat ya berarti kan? Aksi, bukan demo. Aksi.
Demo udah, itu mah demo namanya, sama aja. Waktu 2016 itu isunya apa sih demonya? Nggak tahu, aku Minerba, lagi demo. Minerba. Oh. Minerba, Oh, iya. terus apa lagi ya? Agraria. Agraria sampai sekarang nggak sih kayak masih aneh. Emang banyak isu lah. Ngomong-ngomong soal main nih Kak, boleh kali Kak kasih rekomendasi tempat main favorit di Bandung nih? Gimana ya? Aku Kalau orang Bandung, jadi jarang main. nggak appropriate kalau tempat nongkrong gua. Iya, kita nggak rekomendasikan kecuali orang-orang yang mau nyari. Nggak bisa disebut, maaf banget ini. Oke. Nggak bercanda. Kalau misalnya kalian tempat-tempat main suka kemana dulu sih, lebih tepat. Ya, pengen ngapain? Lebih tepatnya pengen ngapain ya? Pengen ngapain? Kalau TPB tempat main aku kayaknya kebanyakannya daerah Dago ke atas, ya daerah-daerah mencari kesegaran udara lah. Kalau mau belajar di Eduplex, kalian dulu masih sempat di Bandung kan, setahun kan? Sempet Kak. Ya, Iya. di Eduplex siapa sih? Tapi rezeki ini wah, gue nggak pernah ke Eduplex selama gue kuliah, berarti udah nggak pernah sama siapa. Tapi katanya orang-orang kalau suka sih belajar di Eduplex. Kalau mau nongkrong buat belajar ya, biasanya anak-anak Plano 16 itu suka nongkrongnya di Saklar. Pernah denger nggak? Jujur enggak. Saklar itu kayak tempat kafe gitu lah ya. Dulu ada juga Bloom Cafe, tapi kayak ditutup deh. Itu di daerah Cimbel. Itu biasanya anak-anak, tapi Saklar sih yang paling banyak. Anak Plano banyak banget di Saklar. Kalau mau lagi ngerjain apa, studio atau ngerjain apa. Saklar ini sih tingkat-tingkat akhir, dan itu kayak jadi base camp. Iya, Aku dan teman-teman langkap. Iya, Saklar itu jadi kayak dia tuh punya room sendiri gitu loh. Jadi kayak punya kayak warnet, serius. Jadi kayak punya roomnya sendiri. Tapi udah ini guys, udah bangkrut mungkin gara-gara tipe-tipe orang kayak Ani yang datang tuh. Gua aja ke Saklar cuma sekali, Nan. Gua kan kalau ngapa-ngapain di rumah Zalfa. Oke, kita lanjut kali ya ke pertanyaan kedua. Oh ini, kita lanjut ke jurusan ya. Tadi kan udah TPW ya. Sekarang kita masuk ke PWK. Apa sih yang bikin Kak Dinan sama Kak Ani seneng ada di PWK? Gimana nih? Mau jawaban serius, mau jawaban bohongan? Dua-duanya. Maaf ya guys, aku mah orangnya Dua-duanya dong Kak. gini. Mungkin kalau jawaban serius ya. Kenapa masuk PWK? Akhirnya suka PWK? Enggak, apa yang Karena ingin berdampak bagi masyarakat, guys. Banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Ini beneran ya? Jujur. Yang bikin sana jalan-jalannya, kuliahnya. Tapi benar guys, jalan-jalannya itu betul. Mungkin saya belum ngerasain kali ya. Studio dan segala macam itu hal yang paling menyenangkan. Terus apa ya? Banyak hal-hal gitu sih selama di PWK yang akhirnya membuat menyenangkan itu kita bisa dapat sudut pandang baru mengenai suatu masalah atau suatu kehidupan yang terjadi. Iya, emang bijak banget. Kalau aku pribadi, kalau aku yang bikin seneng serius ya, kalau apa sih jawaban serius saya sebenarnya setelah aku pikir-pikir ya, jurusan TWK itu beneran jurusan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kayak satu jurusan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat cuma jurusan kita nih, kalau aku lihat ya. Misalnya kalau yang lain kan jarang kan yang kayak bertemu ke masyarakat, ngadain FGD gitu-gitulah, terus kayak langsung ke petani, wawancara gitu jarang, bahkan hampir nggak ada gitu kan, cuma jurusan kita ya. Kalau itu omongan serius. Kalau bukan serius, itu omongan pencitraan. Kalau seriusnya apa yang bikin senang di TWK sebenarnya benar-benar teman-teman ya sih, HMP juga, bukan HMP ya. Iya, angkatan teman-temannya. Karena kebetulan anak PWK 16 tuh asik, suka ngegosip semua. Jadi itu yang bikin betah banget di PWK lah. Tadi kan Kak Dinan sempat ngomong jalan-jalan. Emang paling jauh jalan-jalannya kemana Kak?
Ya, Angkatan kita yang studio paling kita jauh kan ya jauh kan? banget. Studio kita Iya, paling kalian jauh. kita paling jauh, mau sombong aja. Iya, kita mau sombong aja dari semua berapa angkatan kita kan berarti ada kali ya 6 angkatan ya. Kita yang paling jauh ya. Iya. Iya Tujuh kayaknya. Satu Kita angkatan sampai tuh. ke Kediri. Enggak, maksudnya jadi kayak Sampai Jawa Timur. dari antara 14, 13, kan mereka kan juga punya studio masing-masing kan. Misalnya 14 kan di Jawa Tengah. 15 di mana sih? 14 di Jawa Jogja. Barat. 15 di Jawa Tengah. Nah, kita tuh yang 16 itu di Jawa Timur. Biasanya tuh dulu semuanya nggak ada yang pernah ke Jawa Timur. Jadi kita doang ke Jawa Timur. Sampai Tapi jujur itu capek Jawa Timur. kalian sih teman-teman. Dulu kok Itu Hampir. keputusannya dari angkatan, Kak? enggak, itu dari prodi. Di Jatim di mana itu? Di Malang atau di mana? Blitar, Kediri. Blitar, Kediri, Madiun, 3 tempat itu. Sama Itu pas. ini Ngawi apa? Ini Nganjuk. Nganjuk. Jadi pas studio kotanya Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, studio kabupatennya Kabupaten Nganjuk. Nganjuk itu di dekat Kediri. Kabupaten Kediri sama Kabupaten satu lagi mana? Madiun ya? Madiun. Ya. Itu kita naik kereta, guys. Naik kereta yang Dan tegak itu ekonomi. iya. Itu 12 jam sih. 12. 12. Dulu gue ke Blitar 14 jam, lo bayangin 14 jam kita rame-rame duduk kayak gini doang gitu. Pak, ini lo bayangin aja kereta ke 14 jam. Lo tau kan kereta ekonomi kayak gimana duduk kayak gini kan? Dan kita tuh bukannya di kereta tuh ada nggak jadi kan? Aduh, jujur aku maaf guys. Di kereta tapi emang itu ada apa orang. Itu yang seru. Jadi serunya, jadi pas kita dulu kabupaten ke studio kota itu kita emang ramai satu angkatan, mesen tiketnya bareng-bareng. Jadi lu tahu kan satu gerbong kereta itu isinya angkatan kita doang. Satu angkatan kita, satu gerbong kereta itu. Berisik banget. Ya lu bayangin lah kalau satu gerbong lah. Iya. Maksudnya dua gerbong. Iya, tapi satu gerbong pas itu penuh kita kan. Intinya ya lu bayangin aja sih kalau angkatan lu lagi rame-rame jalan-jalan kan istilahnya kayak study tour kan, istilahnya itu kan kayak study tour. Studi wisata. Iya, kayak studi wisata. Jadi ya semua orang rame, berisik, tiba-tiba disamperin sama masinisnya, ya itulah ya tugasnya disamperin. Ya udah dimarahin. Ketua angkatan gue tapi dimarahin, di mana-mana kan ketang selalu tumbal. Oke, tadi kan udah yang senang-senang nih. Sekarang nih, yang paling gak disukain dari PWK apa sih, Kak? Apa ya? Aku selalu suka semuanya, iya. Ujiannya kadang selalu ini. Kita nggak bisa ngukur ininya. Bisa nilai 100 tuh skalanya apa dan bagaimana. Oh, unpredictable gitu kan, ya? Nggak bisa diprediksi ya. Terus Kak Ani sama Kak Dinan pernah ngerasa salah jurusan nggak? Kayak, aduh, PWK nih banget. Sering gue juga kok. Gue juga sering. Kenapa tuh Kak sering? Kalau aku masih linear sih. Gimana? Sebenarnya mungkin lebih ke sebenarnya ya kalau gue percaya ya, sebenarnya semua pelajaran apapun itu, semua bidang apapun itu memang pasti bisa diikuti kok dengan kapasitas otak anak-anak ITB. Percayalah gue, walaupun ada temen yang bilang enggak gue anak ITB tapi gue nggak pinter, enggak gue yakin kok pasti lu kapasitas otaknya masih bisa lah ngikutin. Cuma kan balik lagi kadang-kadang kan yang bikin beda tuh lu bisa all out ngikutinnya tuh ketika lu suka kan, ketika lu punya passion di situ kan. Nah mungkin kadang-kadang ya yang gue kurang tuh adalah ya itu passionnya sendiri sih. Jadi kayak tahu nggak sih lo ketika lo udah suka banget sama jurusan, gila gue mencintai banget jurusan gue ini. Kalau yang udah cinta banget kan nggak peduli nilai, nggak peduli apa ya, yang penting dia menguasai semuanya. Mungkin gue di lack of passion ini sih kok paling gue. Kalau Dinan? Kalau aku kebalik kali ya. Aku lebih ke salah jurusan, lebih kepada apa ya? Bukan cara general aku nggak suka, tapi aku memilih kayak kenapa waktu itu jurusannya nggak masuk A atau B, karena itu lebih sesuai dengan apa ya? Apa yang aku jalani kali ya? Maksudnya ada hal yang aku suka dan aku jalani, kenapa aku ke sana? Lalu kenapa di satu sisi lain kenapa masuk Nano yang mungkin terlalu abstrak kali ya? Iya betul. Tapi akhirnya makin ke sini merasa bahwa sebenarnya emang apa ya? Ada balik lagi sih, mungkin kalau misalnya kalian percaya sama yang namanya takdir ataupun apa, tapi
percayalah selama keberjalanan kalau kalian ikhlas menjalaninya itu benar. Ini nggak bercanda guys, ini serius. Tapi ya maksudnya nanti kalian pasti nemu sih reason kalian kenapa kesana. Perjuangan terberat nih Kak di Plano. Ada nggak sih Kak perjuangan terberat? Misalnya kayak apa TA gitu atau apa gitu? Alah. Ayolah. Kalau ditanya perjuangan terberat Kalau nanti kalian sampai kalau kalian mikir kayak aduh ini berat sebenarnya yang paling berat ya di akhir itu kayak itu karena kan sendirian semuanya. Iya. Kalau dulu kan studio walaupun berat masih dipikul bareng-bareng lah istilah gitu kan. Minimal jadi anak skip lah. Anak skip juga bisa lulus. Kalau TA kan kalau kalian skip ya nggak lulus. Iya betul. Tapi kalau misalnya di luar TA sebenarnya perjuangan terberat tuh menurut aku pas lagi zaman-zaman nggak tahu sih kalian bakal ngerasain kali ya di tingkat 3 itu pas lagi zaman-zaman apa ya angkot kalau itu tingkat 3 tingkat 4 deh itu zaman-zaman angkot Oh iya studio wilayah terus belum lagi kalian ngejabat mungkin fungsional di kampus atau fungsional di organisasi itu benar-benar kalian tuh beban pikiran tuh banyak banget lah istilahnya. Jadi itu tuh masa-masa semester 7 Nan, bukan semester 5 itu Nan. Iya semester 7 ya. Iya pokoknya lagi masa-masa puncak di kampus, terus puncak lagi di kuliahan sebelum semester 8. Buat itu salah satu yang paling berat deh. 7 itu Angkat paling bisa nggak tidur loh. Tapi bahagia sih. Bukan bisa nggak tidur Nan, kayak semua orang ngerjain rapat nggak tidur nggak sih pas hari pengumpulan? Nggak mungkin tidur. Iya sih. 3 hari biasanya nggak tidur. Tapi kita tuh saling support gitu per kelompok. Kamu tidur 15 menit awal ya? Iya. Oh iya, bangunin gue ya, ganti-gantian ya, take times gitu loh. Tapi seru. Makanya itulah serunya. Kalau orangnya individual, maksudnya kalau orang yang suka kerja sendiri nggak seru sih kuliah di Plano ya. Tapi kalau orang yang benar-benar asik rame gitu, suka sebenarnya kuliah di Plano. Karena itu kerjaannya rame-rame terus, kerjanya bareng-bareng terus. Kenapa? Ya karena menurutku saat kerja bareng-bareng tuh banyak hal yang bisa diinin. Kalian bosan-bosan selesai. Betul. Nanti langsung disensor aja ya. Dan, itu mengajarkan tidak baik soalnya. Ya, seberat-berat ya ini juga saran juga sih ya, seberat-beratnya pun tetap ada teman angkatan sih yang bantu. Kalau gue pribadi ngeliat ya, angkatan gue sendiri suka kok ngebantu kayak misal tapak itu kan sebenarnya ngerjainnya sendiri-sendiri kan. Kalian semester 5 berarti semester depan lah ya kalian tapak. Sebenarnya kan ngerjainnya sendiri-sendiri kan tapak. Cuma dulu tuh kayak ya teman-teman gue mau lah, banyak kok yang masih mau bantu gitu, saling bahu-membahu untuk bantu ngerjain punya temennya kayak gitu. Makanya angkatannya harus bonding tuh. Seberat-beratnya, menurutku seberat-beratnya berat, pasti ada jalan keluar selagi kalian berusaha dan berdoa. Iya. Aku ALB izin nanya, apa sih rasanya lihat teman-teman lulus duluan? Tips apa nih buat yang masih berjuang tipsnya? Oh. ALB gabut banget nanya-nanya di Instagram ke kita. Enggak, itu pasti angkatan 16 itu yang nanya, yang udah lulus. Iya. Sebenarnya aku pengen jawab sih, ini penting banget. Iya, ini penting, ini sangat penting. Karena aku orang yang selalu ketinggalan dibanding teman-teman yang lain kali ya. Tapi paling pintar. Tapi paling pintar, emang. Paling pintar. Iya pintar praktek tapi nggak pintar di teori ya guys. Makanya nggak jadi. Tapi lebih bagus kayak gitu kan. Maksudnya gini, menurutku apa ya, tinggal gitu loh. Maksudnya ada something yang ini penting. Kayaknya buat nanti angkatan 17, 18 pasti ada yang ketinggalan, pasti ada yang lulus telat. Maksudnya bisa sampai bertahun-tahun namanya, ya who knows. Cuman karena aku dari TPB cukup tertinggal dibanding teman-teman yang lain. Maksudnya punya proses yang berbeda. Walaupun akhirnya barengan lagi, tapi ya tetap aja yang selalu dirasain adalah kadang kita selalu bandingin sama orang lain sih. Maksudnya kayak, orang udah bisa ya. Dan balik lagi sih sebenarnya yang terpenting adalah kalian percaya terhadap diri kalian sendiri, menerima semuanya, dan ya udah percaya aja. Maksudnya hidup tuh punya jalan masing-masing gitu loh. Karena kita nggak tahu ya waktu pas lagi aku pertama kali dinyatakan
Maksudnya pas lagi pertama kali udah kemungkinan lulus telat, emang ya gimana ya? Ya biasa aja kali ya. Tapi ya kerasa sih kayak ada pressure kayak ditanya kapan lulus ataupun Ya, lagi lihat teman-teman udah wisuda, terutama teman-teman dekat kali ya, karena kayak aduh pengennya wisudanya bareng si A, si B, si C, si D gitu, tapi ternyata itu nggak jadi. Tapi ya enjoy aja gitu, ini mah beneran, ini tips banget buat kalian, enjoy the moment. Buatku tiap orang punya ininya, karena ya itu semua proses lah buat pendewasaan diri. Ya emang keren banget aku ini. Tapi emang bener sih, kalau ngeliat temen lulus ya, aku pun waktu itu sempet ini, cuman ya baik lagi ya, kita punya kapasitasnya masing-masing, kita punya jalannya masing-masing, ya jalanin aja, enjoy the moment, dan lagi Zoom. suatu saat kalian punya momen itu gitu. Sedih banget sih ketika temen lulus duluan gitu. Coba kepikirannya kayak wah udah pisah ya, berarti udah bukan, gimana yang ngomongnya, maksudnya ya udah bukan angkatan gue lagi gitu. 16 tuh maksudnya bukan angkatan gue, gimana ya ngomongnya, ya udah ada yang cabut duluan gitu, kayak jalannya udah beda ya, berarti ntar omongannya udah beda. Mungkin lebih ke gitu doang sih sedihnya. Kayak apalagi waktu itu kita lulusnya offline, gak ada waktu untuk kita ngukir kenangan bareng-bareng, cuma dikit doang. Dan ya intinya nggak ada a proper goodbye lah. Angkatan gue tuh sebenarnya termasuk angkatan yang sedih ya, jadi kayak kita nggak ada tiba-tiba bubar dan ya udah nggak ada salam perpisahan apapun. Masih ngomong nih, Ya udah sedih aja. Tapi tipsnya tetap semangat aja lah. Semua orang dan ini punya waktunya masing-masing kok. ya. Selain itu ini penting banget sih, dan aku selalu pengen bilang, mungkin bukan buat angkatan aku kali ya, angkatan aku mah udah keburu ya udah gitu. Cuman buat angkatan bawah ini penting banget sih. Jaga teman-teman kalian, itu penting. Maksudnya jaga tuh yang selalu diajarin di Osjur, lihat sekitarnya, lihat teman-teman kalian seangkatan, walaupun emang nggak bisa ngerti angkatan, minimal teman-teman dekat, Ya setuju. minimal kalian tahu kabarnya, minimal kalian tahu perkembangannya, minimal kalian selalu support dia lah.